Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Samaneri Windy. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Cakupalatera yang diambil dari buku Lokuttara Dhamma. Suatu hari, Biku Cakupalatera hendak mengunjungi Sang Buddha di Wihara Jetavana. Biku Cakupalatera berjalan menyusuri hutan sambil bermeditasi jalan, ditemani oleh banyak sekali jenis serangga. Ada kupu-kupu, ada belalang, dan masih banyak lagi. Hari pun mulai gelap dan Biku Cakupalatera masih terus melanjutkan perjalanan menuju Wihara Jetavana. Karena hari mulai gelap, tanpa sengaja Biku Cakupalatera menginjak para serangga tersebut. Para serangga tersebut pun mati terinjak oleh Biku Cakupalatera. Karena Biku Cakupalatera tidak menyadarinya, Biku Cakupalatera terus berjalan sambil bermeditasi dan menyusuri hutan tersebut. Keesokan harinya, ada 3 biku yang mendengar kabar tentang Biku Cakupalatera berada di Wihara Jetavana. Ketiga biku tersebut akhirnya berniat untuk mengunjungi Sang Tera. Saat berjalan di halaman Wihara Jetavana, salah satu biku merasa ada yang aneh. Kenapa banyak serangga mati? Lalu biku itu bertanya, siapa yang tega membunuh serangga-serangga ini? Biku yang lainnya pun menjawab, jangan-jangan Sang Tera yang membunuh. Karena ketiga biku tersebut berpikir bahwa Sang Tera telah melanggar winaya, akhirnya ketiga biku itu tidak jadi mengunjungi Biku Cakupalatera dan akhirnya mencari Sang Buddha dan menceritakan kejadian ini. Setelah bertemu oleh Sang Buddha, ketiga biku itu menceritakan semua kejadian yang mereka lihat. Lalu Sang Buddha bertanya, apakah kalian menyaksikan dan melihat sendiri pembunuhan itu? Lalu salah satu biku menjawab, tidak Sang Buddha. Sang Buddha pun berkata, begitu pula dengan Biku Cakupalatera. Ia tidak dapat melihat serangga-serangga itu karena ia buta. Selain itu, Biku Cakupalatera adalah seorang arahat. Salah satu biku terheran kenapa bisa biku yang buta mencapai arahat. Akhirnya Sang Buddha menceritakan sebuah kisah. Sebelum kehidupan Biku Cakupalatera yang sekarang, Biku Cakupalatera adalah seorang tabib yang handal dan termasyhur. Segala jenis penyakit yang sulit disembuhkan mampu ia sembuhkan. Ia dapat meracik obat dan menyembuhkan banyak orang. Ia adalah orang yang ramah dan dermawan. Suatu ketika, ada seorang wanita tua yang diantar oleh anaknya untuk berobat karena matanya yang sakit. Anak itu memohon kepada Tabib Cakupala, Tabib, tolong sembuhkanlah ibuku, karena ibuku tidak dapat melihat dan pandangannya buram. Lalu wanita tua itu berkata, ya Tabib, tolong sembuhkanlah saya. Tabib Cakupala berkata, bukannya aku tidak mau, tapi sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit itu. Sang wanita tua itu berkata, aku dan anakku akan menjadi pembantu di rumahmu Tabib seumur hidupku. Karena merasa iba, Tabib Cakupala pun akhirnya membantu. Baiklah, aku akan membantu. Tapi aku harus mencari obat itu ke dalam lembah hutan. Lalu wanita tua itu dan anak itu pun setuju. Keesokan harinya, Tabib Cakupala pun
pergi ke hutan dan ke lembah gunung. Tabib pun akhirnya mencari di mana daun itu yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Dia mencari ke sana kemari, dan akhirnya mendapatkannya. Tabib Cakupala pun terheran karena ia mengira bahwa tanaman dan daun itu tuh udah nggak ada. Dia mengira tanaman itu sudah lama punah, tapi ternyata masih ada. Hari pun semakin gelap, dan akhirnya Tabib Cakupala pun pulang dengan sangat bahagia. Ia pulang membawa keranjang daun-daun herbal dan obat untuk mengobati wanita tua itu. Sesampainya di rumah, Tabib Cakupala pun merebus air dan memasukkan daun-daun herbal tersebut. Tidak lupa ia menumbuk daun dan memasukkan daun yang susah payah ia cari tadi. Setelah rebusan obat itu jadi, Tabib Cakupala memberikan kepada wanita tua itu. Tabib Cakupala memberikannya setiap hari, dan anaknya dengan rajin menyuapi ibunya dengan obat itu. Setiap hari ia berikan, diminumlah setiap hari obat ramuan yang dibuat oleh Tabib Cakupala itu. Hingga pada suatu hari, wanita tua itu menyadari bahwa obat yang dibuat oleh Tabib Cakupala sangat membantu matanya. Semakin hari, matanya semakin membaik. Penglihatannya pun sudah tidak menjadi buram lagi. Tapi ia teringat oleh perkataan yang jika dia sembuh, ia dan anaknya akan menjadi pembantu seumur hidup di rumah tabib tersebut. Lalu wanita tua itu berpikir, aku tidak mau menjadi pembantu di rumah tabib ini seumur hidup. Akhirnya wanita tua itu membuat rencana yang jahat. Wanita tua itu membuat sebuah rencana bahwa ia telah berbohong. Wanita tua itu berbohong kepada Tabib Cakupala bahwa semakin hari matanya semakin tidak bisa melihat, dan semakin sakit ia rasakan dan pandangannya semakin buram. Karena Tabib Cakupala merasa ada yang aneh dan heran. Akhirnya Tabib Cakupala mendekati kamar wanita tua itu. Karena Tabib Cakupala tahu bahwa wanita tua itu telah berbohong, ia mendekati kamar wanita tua itu. Ia mendengar semua pembicaraannya dengan anaknya, bahwa ia sudah sembuh dari penyakitnya. Matanya pun sudah dapat melihat dengan baik. Tapi kenapa ia berbohong? Akhirnya Tabib Cakupala pun tahu alasan kenapa wanita itu berbohong. Dan wanita tua itu sengaja berbohong. Karena mendengar itu semua, Tabib Cakupala pun sangat marah sekali. Ia sangat benci kepada wanita itu. Kenapa ia melakukan ini padanya? Ia berpikir seperti itu. Akhirnya, dengan amarah, Tabib Cakupala pun membuat sebuah obat yang dapat membuat mata wanita tua itu menjadi buta total. Ia sengaja mengganti obat wanita tua itu karena ia merasa jengkel sekali. Karena perbuatannya, Tabib Cakupala harus menderita kebutaan selama 500 kehidupan. Pada saat khotbah selesai, salah satu dari ketiga biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat dengan kemampuan batin analitis, yaitu pandangan terang. Dari contoh cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa melukai seseorang sedikit pun itu akan berdampak buruk bagi diri kita di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang.
Dapat kita pelajari dari cerita ini betapa mengerikan hasil dari karma buruk, suatu tindakan yang melukai atau menyakiti makhluk lain. Inilah kenapa kita harus bertekad melatih diri, menghindari, melukai, dan mengambil nyawa makhluk lain. Seperti sabda Buddha dalam Dhammapada bab 1 ayat 1 yang menceritakan tentang pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah segalanya. Melatih diri kita agar kita dapat mengontrol pikiran kita serta tindakan kita supaya tidak melukai makhluk lain dan tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Karena sesuatu yang buruk pasti itu akan sangat menyakitkan. Karena semua berawal dari pikiran. Kita mempunyai pikiran yang buruk, kita mempunyai pikiran yang jelek. Jika itu kita lakukan, itu akan merugikan diri kita sendiri. Itu juga merugikan orang lain. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak, berucapan, dan juga kita harus memperhatikan setiap gerak-gerik kita, selalu mengintrospeksi diri kita sendiri. Sekian dari saya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.